Di sebuah provinsi terdapat kasus hipertensi dengan prevalensi 27.604 jiwa yang terkena hipertensi. Maka dari itu petugas promosi kesehatan akan membuat program untuk menurunkan angka kasus hipertensi di Sulut dan membangun jejaring kerja dengan ahli gizi, kepala puskesmas, dinas kesehatan, pemerintah kota, dan PT Cipta Visi Sinar Kencana Perusahaan Buah dan Sayuran. Karena kasus ini sangat serius, maka petugas dinas kesehatan membuat rapat dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Pada suatu hari, Kepala Dinas Kesehatan membuat rapat dengan Kepala Puskesmas, tenaga promosi kesehatan, tenaga ahli gizi, dan pegawai pemerintah kota. Saya memanggil Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah kasus yang ada di Sulut, yaitu hipertensi. Maka dari itu kita akan membuat rencana menurunkan angka kasus hipertensi yang ada. Sasaran kita ditujukan kepada masyarakat dan yang terlebih khusus yaitu lansia. Nah, kita akan membangun jejaring sosial dengan perusahaan sayur dan buahan, dan kita akan membangun jejaring sosial bersama petugas kesehatan yang lainnya untuk menurunkan angka stunting yang ada di Sulut ini. Nah, kita akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kita akan bagaimana untuk menanam tanaman tersebut agar para lansia tidak bosan jika hanya di rumah terus, agar mereka bisa beraktivitas begitu, aktivitas fisik, dan mereka bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan bisa mencegah stres agar lansia terhindar dari penyakit lainnya. Adanya rencana ini, kita bisa membuat angka prevalensi hipertensi di Sulut ini bisa menurun. Maka dari itu untuk ahli gizi akan membantu memberikan informasi makan apa yang akan diberikan kepada lansia dengan porsi yang seimbang, dan perusahaan akan memberikan penyuluhan terkait dengan bagaimana mereka memberikan dan agar tanaman itu mereka bisa konsumsi dan di saat mereka melakukan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, apa kalian sudah siap untuk mensukseskan program ini? Baik, kami siap bersama dan menunjang program ini. Oke, baik, karena kalian sudah siap, maka kita akan membuat jejaring sosial dengan perusahaan agar mereka bisa membantu. Kebetulan CEO perusahaan itu adalah saudara saya, jadi kita akan menemuinya hari ini bersama Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu, sebelum kami ke pihak puskesmas untuk turun ke masyarakat terlebih dahulu, kami mau meminta persetujuan dari Ibu dan Bapak pegawai pemerintah kota, apakah bisa mengizinkannya? Oke, dengan adanya kasus ini, saya juga setuju dan mempersilakan para petugas untuk turun ke masyarakat pada besok hari. Dan juga sudah bisa nanti saya akan menginformasikan kepada masyarakat dengan kegiatan besok. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita akan bersiap untuk menemui kepala perusahaan tersebut. Mereka semua pergi ke perusahaan tersebut. Sesampainya di perusahaan, mereka langsung disambut hangat oleh owner perusahaan tersebut. Kemudian mereka langsung diarahkan untuk ke ruangan rapat di perusahaan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mari silakan masuk di ruangan. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang. Baik, maksud dan tujuan kami datang kemari, kami mau membangun jejaring sosial dengan pihak perusahaan, di mana angka kasus hipertensi di Sulut sangat tinggi. Maka dari itu kami mau bekerja sama dengan pihak perusahaan agar bisa menurunkan angka kasus hipertensi dengan membuat penyembuhan serta membantu lansia
agar bisa menanam tanaman sendiri, agar mereka bisa melakukan aktivitas fisik, tidak hanya menonton di rumah saja, agar mereka juga bisa beraktivitas selayaknya dengan orang lain, agar mereka akan senang dan bahagia dan tidak akan stres dengan adanya program ini. Maka dari itu kami izin memohon bantuan dan sponsor kepada kepala perusahaan, kiranya diberikan kesempatan untuk persetujuan untuk bekerja sama dengan kami dengan membangun jejaring sosial. Terima kasih. Oke, baik. Ini adalah program yang sangat baik. Kebetulan juga saya ingin membantu juga para lansia, maka dari itu kami pihak perusahaan akan memfasilitasi apa yang akan menjadi kebutuhan kedepannya. Nanti kami akan membagikan benih tanaman, pupuk, dan kami akan membantu masyarakat untuk cara menanam, dan kami juga akan memberikan buah dan sayuran secara gratis kepada masyarakat. Ya, terima kasih Bapak Johannes sudah mau berkolaborasi dengan kami. Baik, nanti kapan ya kita akan turun ke masyarakat? Bagaimana kalau pada hari Jumat saja? Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak. Kami mau permisi. Selamat sore. Selamat sore, silakan pulang. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan kepala pemerintah kota mengumpulkan masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan tersebut, dan masyarakat telah berkumpul semua di aula. Selamat sore Pak Hendra. Ada informasi bahwa sehubung dengan kegiatan besok untuk memberikan penyuluhan dari tenaga prokes, ahli gizi, serta kepala perusahaan PT Cipta Gizi Sinar Kencana dan PT Karya Baru Indonesia, perusahaan buahan dan sayuran. Maka besok jam 9 semua berkumpul di aula. Demikian informasi ini, semoga masyarakat semua bisa memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita kedatangan tamu dari petugas kesehatan serta kepala perusahaan. Mereka akan memberikan edukasi kesehatan serta penyuluhan kepada masyarakat sekalian. Baiklah, saya akan serahkan kepada petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Saya Christine sebagai petugas Promkes. Baiklah, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Sudah. Coba Ibu jelaskan. Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Wah, baik. Ternyata masyarakat sudah tahu ya. Oke, baik, saya akan memberitahukan lebih rinci kepada Bapak Ibu tentang hipertensi. Bisa dilihat tayangan video edukasi berikut ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan video edukasi tadi, apakah Bapak Ibu ingin bertanya? Saya mau bertanya, apa saja bahaya tekanan darah tinggi pada lansia? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, bahayanya yaitu jika lansia terkena hipertensi, bisa-bisa akan juga terkena stroke, kerusakan pada ginjal, penyakit jantung, mengalami kebutaan dan demensia. Baik, terima kasih. Kemudian setelah itu kepala perusahaan dan ahli gizi memberikan penyuluhan kepada masyarakat tersebut. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya akan memberikan penyuluhan. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa bosan jika di rumah terus, maka saya akan memberitahukan agar bisa punya kesibukan, agar tidak akan stres. Dan saya bisa happy setiap hari dan juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi serta bisa beraktivitas fisik juga melalui makanan dan tanaman. Ini bermanfaat loh buat kita. Kita akan happy dan senang, dan tubuh kita akan kuat jika bekerja walaupun hanya di lahan yang kecil saja. Baik bagi ibu-ibu, budidaya bawang merah dan soy bag
dapat dilakukan sehingga dapat memenuhi keperluan sehari-hari keluarga. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menanam bawang merah dan polybag sebagai berikut. Yang pertama, siapkan beberapa polybag berukuran sekitar 30 cm kali 30 cm atau 35 cm kali 35 cm. Media tanam yang diperlukan yaitu tanah gembur, arang sekam atau sekam bakar, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, campurkan semua bahan dan masukkan ke dalam polybag. Yang kedua, pilih umbi bawang merah yang terbaik, yang sehat dan bagus. Lalu pemotongan ujung bawang merah jika belum ada, maka tunas atau tunas. Yang ketiga, gunakan 4-5 umbi bawang merah untuk ditanam dalam setiap polybag. Tanam umbi yang keempat, tanam umbi tersebut sampai bagian ujung yang dipotong dengan jarak tanam sekitar 5 cm antara umbi. Yang keenam, bersihkan gulma dilakukan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, dan jika ada salah satu tanaman yang busuk harus segera dibuang agar tidak merambat ke tanaman bawang merah yang lainnya. Yang ketujuh, bawang merah yang dapat dipanen setelah usia 3 bulan. Beberapa ciri fisik tanaman bawang merah yang siap dipanen adalah daun tanaman sudah agak kuning lebih dari 70%, pangkal dan daun tanaman sudah lemas atau kempes, umbi bawang merah sudah muncul dan jelas di permukaan dan bawang merah, dan juga sebagian besar tanaman sudah rebah. Baik, demikian penyuluhan saya hari ini, dan saya akan memberikan tanaman buah sayuran kepada Bapak Ibu secara gratis, dan juga akan memberikan pupuk serta polybag agar bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya sarankan kepada ahli gizi. Baiklah, Bapak Ibu, buah yang cocok untuk penderita hipertensi agar tekanan darahnya menurun yaitu Bapak dan Ibu harus makan buah pisang, semangka, kiwi, anggur, delima, dan bau bir. Dan untuk sayuran yaitu mentimun dan sayuran hijau, karena semua sayuran itu kaya akan vitamin, serta buah-buahan mengandung kalsium dan itu sangat cocok untuk penderita hipertensi. Baiklah, demikian edukasi kami pada hari ini. Diucapkan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Setelah itu, masyarakat mendapatkan buah-buahan, sayuran serta tanaman buah dan sayur serta pupuk dan juga polybag, dan juga pihak Dinkes, Puskesmas dan ahli gizi membagikan susu entrasol kepada lansia-lansia tersebut. Setelah itu, para lansia sangat senang mereka bisa mendapatkan semua itu, dan setelah itu, masyarakat sudah tahu, mau dan mampu mengaplikasikannya, sehingga angka kasus tersebut menurun 10%.